viewers RCTI Plus, selamat datang di Ngobras, Ngobrol bareng Sarana. Nah, saya Aprilia Putri akan memandu acara podcast perdana kali ini, yaitu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, saya mau informasikan nih, kalau di ruangan ini semuanya sudah dites COVID-19 dan seluruhnya negatif. Dan saya izin untuk membuka masker dalam podcast kali ini. Termasuk saya juga ya? Iya, silakan Pak. Baik, nah saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sekalian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Perhubungan Darat berinisiatif membuat podcast ini sebagai bentuk komunikasi publik untuk menyerukan pentingnya keselamatan pengguna jalan, untuk menyerukan keselamatan jalan baik perilaku masyarakat maupun sisi kendaraannya. Nah, viewers RCTI Plus, di episode perdana ini kita akan membahas mengenai over dimension dan overloading atau dikenal dengan odol, juga persiapan angkutan Lebaran 2021. Nah, saya sudah punya tamu spesial pada kesempatan kali ini. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Pak Dr. Ades Budi Setiadi, SHMSI, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Halo Pak Budi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Pak ya? Salam sehat. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini sebelum kita masuk lebih jauh nih terkait dengan tema podcast kita pada kali ini begitu. Boleh dong Pak dijelasin odol itu apa begitu? Bukan odol pasta gigi kan atau yang bener? Ya, terima kasih. Saya kira nomenklatur istilah odol ini pertama kali yang menyampaikan itu memang dari Dirjen Perhubungan Darat ya. Sebetulnya adalah singkatan dari over dimensi dan juga overloading. Over dimensi untuk ukuran kendaraan truknya, overloading muatannya. Sebagian dari kendaraan-kendaraan truk yang ada di Indonesia karena memang mengejar tonase, kemudian untuk mungkin saat itu menyangkut masalah alasan ekonomi dan sebagainya. Saat dibuat di karoseri itu banyak yang ukurannya tidak sesuai dengan, tidak komplain dengan regulasi kita, makanya jadi over dimensi baknya, baik ukuran panjangnya, ukuran tingginya juga gitu. Itu untuk yang odol tadi. Dan saya kira di tahun 2017 itu yang pertama kali kita memasyarakatkan istilah itu, sehingga sampai sekarang banyak orang langsung kemudian menyampaikan odol. Lebih gampang, kayaknya lebih familiar karena odol kan analognya dengan sikat gigi, pasta gigi ya. Jadi itulah arti dari odol itu sendiri. Tapi sebenarnya bagaimana cara Kementerian Perhubungan ini mengawasi baik kemuatannya agar sesuai dengan prosedur yang ada? Apalagi yang kita lihat Pak, banyak sekali kan kendaraan yang dimodifikasi gitu biar keren-kerenan. Sebetulnya kalau untuk modifikasi itu di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu dibolehkan modifikasi. Tetapi modifikasi yang seperti apa? Ada aturannya di sana. Tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan truk, kalau modifikasi memang cenderung itu pasti adalah untuk menambah tonasenya. Dan di awal tahun 2018 Pak Menteri Perhubungan itu menyampaikan kepada saya untuk saya bisa mulai serius menangani masalah overloading dengan overdimensi atau odol tadi. Dan kemudian saat itu saya mulai untuk melakukan mapping seperti apa sih overloading overdimensi yang di Indonesia. Ternyata memang persoalannya, kalau saya bilang dari persoalannya itu cukup dalam sekali dan kompleks sekali. Karena bicara menyangkut masalah karoseri juga berarti mungkin saat kendaraan truk itu lahir. Truk itu kan pertama kali di masyarakat masih chassis kan, kemudian dibangun dengan kemudian ada baknya dan sebagainya. Nah, saat mulai awal beli chassis sampai dengan terakhir itu ada aturannya, ada rancang bangun yang harus di-approval oleh kita. Dan karoseri juga tidak asal membuat saja. Nah, banyak persoalannya adalah kemudian begitu dibuat di karoseri sesuai dengan ukuran, kemudian begitu selesai di jalan, itu yang ditambah lagi. Makanya seperti itu. Dan komitmen dari pemerintah melalui Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU, Kapolri melalui Kakor-Lantas Polri, itu sudah bahwa ini akan kita tangani bersama. Karena sebetulnya kenapa kok sampai ditangani? Persoalannya menyangkut masalah faktor yang kemudian diakibatkan dengan odol ini. Yang pertama aspek keselamatan. Kalau kendaraan truk overloading overdimensi, kemudian tonasenya ditambah, harusnya dia bisa ngangkut 10 ton, tapi kemudian ditambah dengan 10 ton lagi menjadi 20 ton. Jadi tinggi banget gitu kalau kira-kira selain tinggi juga adalah mungkin barangkali kalau manusia ya, saya kemampuan ngangkat saya cuma 10 kilo katakan, ditambah dengan 20 kilo kan nggak bagus kan jalannya kan. Selain mungkin ada perlambatan juga pasti potensi kecelakaan.
Kemudian selain aspek keselamatan juga adalah kerugian negara. Kita akan melihat hampir di semua jalan nasional di Indonesia, terutama di sekitar Sumatera, kemudian di Jawa, Pantura, atau termasuk jalan tol, usia dari jalan itu kalau habis dibangun atau diperbaiki, seharusnya bisa 10 tahun. Tapi dengan adanya tonase yang lebih ini, mungkin 5 tahun sudah rusak. Jadi Pak Menteri PU selalu menyampaikan kepada kita semuanya dalam setiap kesempatan, perbaikan jalan yang dilakukan oleh PU dalam 1 tahun karena akibat dari kendaraan truk ini sampai dengan 43 triliun dalam 1 tahun. Kalau 43 triliun ya, itu bisa diamankan oleh kita semua, oleh bangsa kita. Jadi memang perlu keterlibatan semua pihak, pemerintah, operatornya juga, dan juga pengemudinya, termasuk juga pemilik barangnya. Mungkin bisa untuk membangun jalan di beberapa pulau gitu kan. Jadi ya dalam hal ini memang setelah tahun 2018 kita sangat intens sekali sampai dengan sekarang. Karena banyak dampak negatifnya yang ditimbulkan ya Pak. Iya, gitu. Kalau kita bicara tadi yang Bapak sebutkan, dari kendaraan truk yang bertonase besar ini mengakibatkan jalanan rusak begitu ya Pak ya. Sebenarnya apa upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan? Otomatis dari hulu hingga hilir ya Pak ya dilakukannya. Berarti ada kerjasamakah dengan produsen kendaraan bermuatan besar ini? Lalu seperti apa mengawasinya hingga sampai ke jalanan gitu? Kalau saya melihat ini persoalan di overloading overdimensi kan saya katakan tadi sangat kompleks sekali, sangat kompleks dan kompleks sekali saya bilang itu. Persoalannya dari mungkin dari ujung sampai ujung, dari A sampai dengan Z itu ada dari mulai truk lahir, kemudian truk digunakan, kemudian ada peran juga dari pihak operator kendaraannya, ada juga pemilik barangnya. Ada berapa pilar yang nanti akan terlibat dalam rangka mungkin suksesnya odol ini bisa ditangani di Indonesia. Pilar pertama adalah pihak pemerintah. Pemerintah artinya ada kepolisian di sana. Kepolisian berwenang dalam penegakan hukum di jalan. Semua jalan itu polisi bisa. Kemudian ada juga dari perhubungan. Dan kepolisian itu bagusnya adalah tidak hanya kepolisian di tingkat pusat, sampai ke daerah-daerah itu bisa melakukan itu. Di semua level jalan yang ada, baik jalan provinsi, jalan nasional, atau jalan kabupaten. Kemudian berikutnya pemerintah juga ada di situ Kementerian Perhubungan atau di sub di provinsi maupun di sub di kabupaten kota. Hanya persoalannya kalau di sub kita itu terbatas kewenangan untuk penegakan hukum hanya ada di jembatan timbang dengan yang ada di terminal gitu. Kalaupun kita ada di jalan-jalan boleh dengan catatan ada pendampingan dari kepolisian gitu. Jadi kalau kita di jalan biasa harus ada Polri. Nah kemudian perhubungan juga ada keterbatasan. Saat dulu kita mendapatkan jembatan timbang dari pemerintah kabupaten kota, perilaku kendaraan barang sekarang udah berubah. Karena pihak Kementerian PUPR sudah bangun jalan cukup masif sekarang kan, jalan tol dibangun, jalan nasional juga dibangun juga di beberapa tempat. Nah kemudian berikutnya selain dari perhubungan juga ada dari PUPR. PUPR terkait dengan pembangunan infrastrukturnya. Jadi jalan itu kan sekarang kalau jalan kelas 1 harus di kendaraan truknya kan kendaraan tertentu juga gitu. Jadi peran pemerintah itu ada dari PU, kemudian dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan. Dan berikutnya juga yang bisa mengajak untuk operator atau pemilik barang, pemilik logistiknya adalah ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga terlibat di dalamnya. Ini pilar pertama. Nah, pilar kedua adalah pihak operator kendaraan atau pemilik kendaraan truknya. Itu juga memberikan peran besar. Sebetulnya saya lebih suka untuk penanganan overloading overdimensi. Pemerintah nggak usah dengan penegakan hukum. Pendekatannya jangan penegakan hukum. Kita edukasi saja. Kita kampanye saja. Kita mengajak masyarakat operator untuk dinormalkan saja. Jangan sampai kendaraannya banyak, yang panjang-panjang gitu. Karena dari aspek penegakan hukum, dari aspek instrumen hukumnya yang ada dalam Undang-Undang 22 itu bisa ditilang. Bisa juga dilakukan transfer muatan. Atau kemudian yang menggunakan pasal 277 Undang-Undang 22 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu bisa juga dilakukan dengan penyidikan atau pidana di bidang lalu lintas. Jadi sekarang kita sudah mulai melakukan beberapa penyidikan kalau kendaraan truk itu overdimensi di beberapa tempat. Lumayan juga sanksinya sampai dengan 15 jutaan. 15 juta ya? Kalau dalam undang-undang itu denda maksimalnya sekitar 25 juta, kurungannya 1 tahun. Tapi dari beberapa tempat yang BPTD maupun kepolisian yang melakukan penyidikan itu rata-rata antara 15 juta. Yang dikenakan adalah operatornya juga termasuk karoseri. Itu pilar kedua. Jadi pihak operatornya. Pilar ketiganya siapa? Adalah pemilik logistiknya.
kadang-kadang antara operator kendaraan truk dengan logistik itu berbeda. Nah, kita harapkan juga pemilik logistik juga memberikan kontribusi juga untuk penegakan hukum atau kemudian untuk odol ini. Artinya tidak membebani kepada kendaraan truk atau pemilik truk itu termasuk pengemudinya dengan muatan yang lebih. Gitu. Karena kadang-kadang kan pemilik logistik itu pengennya ada supaya mengangkut banyak, supaya mungkin barangkali keuntungan banyak juga. Di situ saya melihat ada 3 pilar, mungkin sebenarnya ada satu lagi pilar yang berikutnya adalah pengemudi, tapi pengemudi menurut saya ya punya peran, namun demikian tidak seperti yang saya katakan yang ketiga tadi. Baik, kalau yang tadi Bapak sebutkan ya, ada 3 pilar yang menjadi tonggak ukur, dan tadi kan stakeholder-nya banyak untuk bisa menegakkan ini begitu. Lalu sebenarnya menurut Bapak yang harus bertanggung jawab ketika ada kecelakaan yang mengakibatkan pelanggaran odol ini tuh siapa? Apakah si pemiliknya, pengemudi, atau siapa Pak? Karena kan kadang-kadang nih dalam prakteknya blunder begitu. Iya. Ya sebetulnya kalau yang bertanggung jawab saya juga tidak langsung mengatakan bahwa itu adalah pengemudi ya. Karena pengemudi kan pegawai ya. Biasanya pengemudi ada unsur kok kenapa mungkin pengemudi mau mengangkut kendaraan, mau membawa truk dengan muatan yang lebih gitu kan. Yang nyuruh siapa? Operatornya pasti kan gitu. Kemudian pengemudi juga mungkin sistem di dalam antara pihak operator dengan pengemudi kadang-kadang berbeda. Mungkin ada yang sistemnya borongan, kamu sekian, bawa sekian dan sebagainya. Atau kemudian berbeda. Ya sebetulnya menurut saya yang bertanggung jawab pertama kali ya, yang pertama ya mungkin pihak pemilik kendaraan truknya. Kalau pemilik kendaraan truknya sudah sadar, oh mobil saya nih overdimensi, normalisasi saja sekarang, dipotong saja. Nanti kan kemudian kalau dia dipotong, ya potensinya muatannya pasti sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan dayanya gitu. Jadi pasti keselamatan lebih terjamin. Yang kedua mungkin yang bertanggung jawab berikutnya ya pengemudi ya. Sebetulnya kalau mungkin saya sebagai pengemudi kok begitu diangkut berlebihan gitu kan, kemudian membahayakan kita dan membahayakan orang lain yang di jalan, bisa saja pengemudi menolak kan. Saya nggak mau daripada itu kecelakaan. Berapa kali kecelakaan yang di jembatan Kretek di Bumiayu, flyovernya di sana, itu pengemudi banyak menjadi korban pengemudi, meninggal dunia atau luka-luka dan sebagainya. Kan demikian kan gitu. Ya berikutnya juga menurut saya yang lain juga bertanggung jawab ya, pemilik logistiknya, kemudian pemerintahnya juga barangkali ya kita, makanya sebagai bentuk tanggung jawab saya sekarang terhadap aspek keselamatan untuk kendaraan truk yang overloading itu, sekarang saya mengkampanyekan, mengajak semua operator kendaraan pemilik truk untuk motong normalisasi. Tapi suksesnya normalisasi jangan nunggu pemerintah yang gencar. Karena masyarakat harus turun serta Kira-kira ikut begitu. andil begitu. Ini menarik sekali viewers RCTI Plus. Masyarakat tuh harus andil dalam ikut serta untuk bisa ya mencegah lah adanya kecelakaan yang terjadi akibat odol ini atau tonase besar. Kadang-kadang kita juga sering lihat kan viewersnya juga kalau di jalan kok ini ada truk gede banget miring-miring, ngeri gitu kalau mau lewat sebelahnya gitu Pak. Bisa nggak masyarakat ini ngelapor kemana gitu? Ya kalau masyarakat itu kan bermacam-macam ya. Masyarakat sebagai masyarakat biasa yang melihat, masyarakat pengemudi, masyarakat pemilik barang, pemilik truk atau pemilik barangnya. Nah, kalau mungkin yang dimaksud tadi adalah masyarakat mungkin yang di luar pengemudi atau pemilik truk atau pemilik barang, gitu kan? Ya sebetulnya saya juga pengen nih sekarang nih ya, karena pernah terjadi yang saya katakan case-nya tadi di jembatan Kretek yang di Bumiayu itu, di flyover di Kretek. Itu masyarakat karena saking seringnya kecelakaan di situ, mereka datang berbondong-bondong ke saya dan marah besar ke saya. Untung sama-sama satu kampung, saya kan orang sana juga gitu. Jadi kan. Bapak yang kena ya Pak ya? Iya, mereka marah ke saya karena ternyata banyak kecelakaan belum tertangani atau kemudian pemerintah belum banyak memberikan treatment apa yang dilakukan oleh kita. Nah setelah itu baru kemudian saya hidupkan itu jembatan Timbang Aji Barang. Itu tuntutan masyarakat situ. Kemudian berikutnya di jembatan Kretek itu kita bagi dengan separator, dengan water barrier di situ kita siapkan situ. Ya alhamdulillah setelah itu berkurang, tapi tidak berarti mungkin nggak ada sama sekali berkurang. Karena puncaknya ada kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan truk, kemudian korban sampai cukup banyak di situ dan masyarakat waktu itu terlibat. Makanya mereka datang ke saya untuk minta protes. Bahkan saat itu menyampaikan kalau nanti pemerintah tidak menangani ini, saya akan demo menutup jalan itu. Nah sebetulnya saya juga tadi tertarik juga nih. Di sini yang pilar tadi kan ada 3 ya, pemerintah, pemilik kendaraan dan juga pemilik barangnya kan. Pilar yang keempat, kalau tadi mungkin pengemudi saya katakan lebih ke masyarakat. Saya pengennya sih masyarakat itu
bersama-sama dengan kita mengawasi. Kalau melihat atau kecenderungan jalan itu di lingkungan masyarakat banyak mobil yang truk odol, ya mungkin minimal masyarakat melaporkan. Atau minimal yang berikutnya juga, kalau bisa ada masyarakat juga yang sadar dengan odol pada jalan lingkungan itu. Jadi kemudian ada semacam upaya lah dari masyarakat untuk ataukah bersama-sama dengan kita untuk mengajak melakukan pengawasan atau seperti apa gitu. Jadi minimal para pengemudi atau kemudian operator juga sadar bahwa sekarang sudah mulai banyak masyarakat sadar tentang masalah odol ini membahayakan bagi keselamatan. Odol ini merusak jalan dan jalan itu yang digunakan masyarakat kan jadi nggak nyaman kan. Contoh yang sekarang terjadi adalah dari kalau kita dari tol Cirebon keluar di Pejagan kemudian lewat Prupuk sepanjang jalan pinggir jalan itu dibangun oleh PUPR mungkin sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Sekarang udah rusak tuh. Coba kalau masyarakat lingkungan itu sadar ya, karena itu kan jalan yang menggunakan hari-hari kan masyarakat kan. Tapi dengan sekarang rusak kan jadi nggak nyaman kan. Nah minimal mungkin masyarakat merasa memiliki terhadap jalan itu sehingga kalau ada yang kendaraan truk odol mungkin mengingatkan lah gitu. Masyarakat ada secara sendiri gitu kan, mereka mengingatkan pengemudi nggak boleh lewat sini. Saya kira mungkin lama-lama pengemudi juga malu juga, minimal malu gitu. Baik, meskipun sebenarnya kalau jalan kan agak susah ya Pak ya untuk dari dekat gitu untuk tidak bisa melintas. Nah, sebenarnya ada tidak sih Pak sarana untuk bisa melaporkan kendaraan tersebut bertonan sebesar dan itu kemana Pak? Ya, kalau sebetulnya yang paling terdekat ya dengan kepolisian ya. Karena kepolisian itu bisa melakukan penindakan, bisa melakukan penilangan di mana saja, kapan saja. Kalau kami itu kalau mau nilang ya harus ada polisinya di situ. Kecuali jalan itu ada jembatan timbangnya. Kalau jembatan timbang pasti masuk kan, atau diarahkan. Tapi karena memang saking banyaknya truk, kalau sekarang kita bangun jembatan timbang itu kan berapa puluh tahun yang lalu kan, mungkin ada yang udah 20 tahun yang lalu. Jadi jembatan timbang itu kadang-kadang ya luasannya nggak seluas yang ideal gitu. Nah akhirnya banyak truk yang kemudian kalau dulu kan nggak begitu banyak kan, jadi bisa masuk semuanya. Kalau sekarang truk udah banyak sekali seperti itu, nggak mampu kita. Jadi kadang-kadang itu yang dikatakan oleh para pengusaha Kementerian atau Perhubungan Darat kadang-kadang di jembatan timbang itu dikatakan kita tebang pilih. Padahal kemampuan kita nggak bisa maksimal. Kalau udah masuk 3 truk udah nggak bisa lagi. Gitu. Kalau terkendala atas sinergi yang harus ada pihak kepolisian begitu Pak. Kalau yang saya tangkap berarti harus ada kesadaran dari masing-masing pihak begitu, baik pengendara, pemilik begitu ya, bagi masyarakat sekitar. Masalahnya viewers RCTI Plus sendiri tahu ini masyarakat Indonesia ini kayaknya sudah adat istiadat kalau naik kendaraan bertona sebesar tuh gede banyak-banyak tuh tidak apa-apa begitu Pak. Apakah susah atau tidak sih merubah kebiasaan masyarakat tentang ini begitu Pak? Kalau menyangkut masalah penanganan odol itu, ya overloading overdimensi itu yang pertama merubah peradaban, satu ya. Yang kedua adalah merubah culture, setuju saya. Yang kedua, tapi yang ketiga memang ada aspek ya para pengusaha ini, ya mbok jangan gitu, gitu kan? Karena kalau seperti ini memang itu para pengusaha akan bisa mendapatkan keuntungan yang kalau dikatakan versi para pengusaha mungkin barangkali saya seperti ini sesuai dengan ongkosnya, gitu. Tapi kalau saya bilang sih versi saya untungnya terlampau banyak. Kalau mengangkut lebih, keuntungnya terlampau banyak. Karena memang kalau tonasenya 10 ton, dia ngangkut 10 ton itu mungkin dia dapat sesuai dengan mungkin standarnya ya. Tapi kalau tambahin lagi kan berarti tambah untung lagi kan. Jadi seperti mungkin mencuri keuntungan lebih lah gitu. Tapi merugikan jalan, merugikan keselamatan sekitar ya Pak. Kira-kira begitu. Ya saya tidak menyalahkan para pengusaha. Praktek ini kan sudah terjadi cukup lama sekali sehingga ada pakar transportasi mengatakan ya terlampau lama dibiarkan oleh kita gitu. Oleh kita itu siapa? Ya mungkin pemerintah juga belum maksimal pengawasannya, masyarakat mungkin operator kendaraan barang juga mungkin ya menikmati itu. Jadi udah pada zona comfort semuanya kan, nyaman gitu kan. Nah begitu tahun 2018 kita lakukan perubahan, makanya setelah Pak Menteri mengatakan itu dan kemudian saya mulai bergerak untuk menangani, sampai dengan sekarang itu sudah ada sekitar 15 asosiasi kendaraan logistik, ya asosiasi logistik bukan asosiasi logistik yang sudah meminta kepada Pak Menteri Perhubungan ada semacam toleransi. Semuanya sebetulnya secara organisasi
secara mungkin kelompok-kelompok barangkali mungkin itu asosiasi apa saja logistik, termasuk Organda, termasuk Aptrindo, mendukung terhadap penanganan overloading overdimensi oleh pemerintah sampai dengan tahun 2023. Hanya persoalannya untuk melakukan perubahan dengan cepat, itu yang kemudian diminta oleh semua operator logistik, terutama oleh asosiasi logistik, untuk jangan langsung ujuk-ujuk lah gitu. Kalau lakukan penindakan itu kan berarti artinya mintanya segera kan. Yeah. Makanya tadinya roadmap kita sampai dengan tahun 2021 harusnya sekarang ini bisa kita selesaikan. Tapi kemudian karena Pak Menteri sudah mendengarkan aspirasi dari sekitar 15 ya asosiasi logistik, akhirnya kita mundur sampai dengan tahun 2023. Gitu. Ada dampaknya Pak ketika asosiasi ini memberikan pengarahannya kepada anggota-anggotanya Pak? Sebetulnya ini adalah semacam kita memberikan toleransi waktu supaya para asosiasi logistik ini supaya logistik juga mungkin menyesuaikan. Okay. Karena dengan perubahan ini memang akan terjadi yang tadinya cukup diangkut dengan 1 truk kemudian menjadi 2 truk. Artinya mungkin ada tambahan investasi 1 truk lagi. Yeah. Ada tambahan biaya, gitu kan? Pasti akan terjadi disparitas harga antara yang sekarang yang existing dengan yang mendatang. Nah, tapi kita harapkan perubahan itu terjadi dengan bagus, gitu. Sehingga tidak langsung kemudian akan berpengaruh kepada harga naik atau kelangkaan barang dan sebagainya. Tidak menjadi alasan untuk menaikkan begitu. harga. Makanya toleransi kita sampai dengan tahun 2023, gitu pergerakan. Nah, kemudian dengan adanya waktu yang mundur ini, harapan kita sih semua asosiasi logistik yang minta toleransi atau siapa masyarakat yang tahu, secara bertahap sampai dengan 2023 ya mulai melakukan penyesuaian itu. Nah, yang mungkin kita kadang-kadang benar nggak ya melakukan itu? Kadang-kadang kan saya minta coba, mungkin saya ingin roadmap-nya juga kalau misalnya asosiasi apa akan melakukan perbaikan. Yeah. Pas diminta itu nggak keluar juga gitu kan. Tapi ya kita udah sering ketemu dengan 15 asosiasi logistik tadi. Semuanya pada prinsipnya sudah tahu semuanya bahwa sampai dengan tahun 2023 kita akan mudah-mudahan bisa akan menyelesaikan lah gitu. Walaupun mungkin belum maksimal banget tapi minimal pergerakan. Karena sekarang pun menurut saya bersyukur juga ya, walaupun mungkin barangkali kalau persentase saya katakan mungkin sekarang baru sekitar 15-20% lah. Gitu, saya mengatakan demikian. Tapi minimal yang dulu orang tidak kenal dengan overloading overdimensi, sekarang udah istilah itu udah tahu ya, Pak, udah di mana-mana gitu. Ya, viewers SRTI Plus, saya mau informasikan kembali kalau kita di sini sudah tes COVID-19 ya Pak ya, dan semuanya negatif. Kalau saya 3 hari sekali juga pasti dites. Iya, karena kita udah pakai Genus juga tuh. Genus udah sangat efektif ya Pak ya. Kita di semua terminal nanti akan menggunakan Genus. Baik. Ini bentuk untuk mengupayakan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin tinggi. Kita lanjut lagi, boleh? Pak Budi boleh ya mengenai odol ini. Nah, kalau tadi Pak Budi bilang mengenai sanksi yang sudah diterapkan gitu ya, ada ditemukan pelanggaran atau pemalsuan buku KIR gitu. Sebenarnya kalau Pak Budi lihat regulasi atau sanksi yang sudah ada itu sudah baik betul belum sih Pak, atau mungkin ada yang perlu direvisi atau dirubah begitu? Oke. Sebetulnya persoalannya memang itu saya bilang kompleks sekali ya, termasuk juga sanksi hukumnya juga. Kalau menurut saya instrumennya sudah ada, tapi kalau saya bilang mungkin belum memberikan efek jera. Ada sebetulnya sudah memberikan, namun demikian dari mulai tahun 2009 Undang-Undang 22 itu disahkan, itu baru tahun 2019 baru kita lakukan. Jadi cukup lama juga ini. Terutama di pasal 277 yang saya katakan tadi, sebetulnya kalau memang masyarakat melakukan overdimensi, itu bisa dilakukan dengan penyidikan, karena itu termasuk dalam kategori klasifikasi pidana di bidang lalu lintas. Ancamannya yang saya katakan tadi 1 tahun kurungan atau 25 juta. Yeah. Tapi kalau dengan menggunakan tilang biasa selama ini yang selalu digunakan oleh kepolisian maupun oleh Disub di Jembatan Timbang, kalau dengan tilang biasa itu denda maksimal cuma 500.000. Tapi sepengetahuan saya, begitu dikirim ke pengadilan, rata-rata dendanya antara 200.000. Jadi kalau misalnya pelanggarannya sampai mungkin lebih muatannya dikonversi ke uang 10 juta, dendanya cuma 200.000. Kurang dong ya Pak ya? Ya udah silakan aja gitu. Kurang kan? Nah ini yang nanti saya merencanakan dan saya udah komunikasi dengan Korlantas Polri, juga dengan Komisi 5 DPR, ada rencana wacana Undang-Undang 22 tahun 2009 ini akan dilakukan revisi.
dan sudah masuk prolegnas, tapi memang bukan yang prioritas pertama. Prioritas pertama ada undang-undang jalan, nanti yang kedua baru undang-undang lalu lintas jalan. Kalau nanti akan direvisi, saya sudah benchmarking beberapa negara untuk menyelesaikan masalah off-roading itu. Dendanya berapa sih? Ternyata besarnya bukan main. Karena dampak kepada keselamatan, dampak kepada kerusakan tadi sampai 43 triliun kan. Seperti di Rusia itu, kan kita akan menggunakan teknologi baru untuk pengawasan kendaraan truk yang overloading itu dengan menggunakan WIM, alatnya WIM, weight in motion. Jadi bukan timbangan-timbangan yang portable sekarang di jembatan timbang, tapi kita dengan menggunakan sinyal saja udah bisa langsung mendeteksi mobil itu lebih muatan atau tidak. Di Rusia dendanya itu sampai dengan 100 juta. 100 juta. Jauh sekali sama kita 200.000 kan. ya. Jadi mungkin ya kita nggak sampai ke sana lah. Kira-kira mungkin berapa juta nanti. Setiap ada pelanggaran overloading mungkin bisa bervariasi, dimensinya berbeda-beda. Yang penting memberikan efek jerah. Kira-kira begitu. Kalau cuma 200.000 kan kecil kan. Mungkin tahun 2009 dulu besar gitu. Tapi ya seharusnya terkonvensi ya Pak ya, Kira-kira dengan begitu. Bertambahnya tahun. Nah, viewers RCTI Please, semoga langkah-langkah yang akan dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Budi ya, dan tidak ada halangan ya. Ya, mudah-mudahan lancarnya ini. Ya, saya juga sering ditanya oleh beberapa media, sering juga ditanya oleh operator. Pemerintah serius nggak sih? Saya bilang serius saya. Gitu kan, nggak main-main ini. Gimana nggak serius, itu programnya udah banyak banget untuk ini kan. Cuma Pak, memang kalau misalnya mungkin istilah sekarang belum nendang gitu loh. Belum nendang karena mungkin belum begitu masif kita melakukan di beberapa daerah. Tapi sudah mulai terasa kok, seperti kemarin saya juga melakukan penyidikan di Banten. Tapi kemudian dituntut pra-peradilan saya oleh pihak operator nih. Karena menyitanya salah kita kan. Tapi kemudian dilanjutkan dengan pidananya. Kemudian yang bersangkutan, Pak, daripada saya disidik dan sebagainya, saya minta dinormalkan saja. Artinya sudah mulai ada kesadaran juga dari beberapa operator kendaraan, pemilik kendaraan truk itu untuk mulai menormalisasi. Memang hanya butuh waktu saja. Jadi dan ada progres untuk lebih baik ya Pak ya. Ya, gitu. Tidak bisa langsung klik bisa semua rapi, nggak bisa ya Pak. Banyak kan populasi kendaraan truk di Indonesia cukup banyak sekali, dan kemudian truk yang overloading, overdimensi juga cukup banyak. Dan hampir terjadi di semua provinsi gitu. Baik, ya kita doakan bersama ya viewers RCTI Plus juga agar semua program atau rencana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Darat, bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Darat kali ini menitik beratkan pentingnya keselamatan jalan yang berhubungan dengan penanganan kendaraan yang dimension overloading dan persiapan menuju mudik Lebaran 2021 Pak. Jadi akan harus diperhatikan hal-hal yang macam-macam gitu ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari viewers RCTI Plus ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu Pak Budi ya. Assalamualaikum Bu. Lagi apa Bu? Kakak lagi apa? Udah makan kan? Iya. Bu, kangen nih Bu. Moga-moga tahun ini ayah bisa mudik ya, biar bisa ketemu ibu sama kakak. Iya, doain ya. Ya udah, ayah lanjut kerja dulu ya. Dadah, Assalamualaikum. Wah, tegar nih. Lu kenapa Gar? Sedih banget kayak muka itu, ada masalah apa lo? Coba cerita. Mau gue traktir nih, makan. Hah? Enggak, gini. Gimana? Gue pengen mudik nih, tahun lalu kan nggak bisa mudik nih. Betul. Itu gue khawatir. Nah gini Gar, biar kita nggak bingung dan kita juga punya jawaban yang jelas, gimana kalau kita langsung tanya sama yang berwenang aja nih. Halo Pak, saya ingin tanya nih Pak, tahun ini kira-kira kita bisa mudik nggak Pak? Tahun lalu saya mau pulang, udah di jalan diputar balikin Pak. Makasih ya Pak. Nah itu dia Pak pertanyaannya, boleh mudik nggak kira-kira? Kalau lihat mudik atau enggak ya, kita mau lihat tanggalan dulu, kira-kira kapan sih ya puasaan? Boleh ya teman-teman, saya minta tanggalan. Nah ini Pak, bulan apa Pak? Mei ya Pak ya sekarang ya? Ya. Permisi saya taruh sini. Tanggal 13-14 ya. Ya. Boleh tidak Pak mudik? Ini sebenarnya juga pertanyaan saya juga pribadi Pak. Kalau sampai dengan saat ini ya, saya belum ada arahan dari Pak Menteri Perhubungan yang kemudian membuat atau kemudian ada kebijakan boleh atau tidak boleh. Kalau dulu kan memang tegas ya, pemerintah melarang kan. Kemudian kebijakan kita, penjabaran kita di lapangan, kita membuat semacam checkpoint di beberapa daerah, terutama untuk mencegah masyarakat pergerakan dari aglomerasi yang
yang besar seperti Jakarta, Bogor, Cikampek, Jabodetabek, itu kita lakukan pencegatan untuk tidak keluar dari sini. Tapi yang sekarang saya belum ada informasi lebih lanjut. Namun demikian yang kemarin baru saja ditandatangan oleh dari 3 menteri terkait masalah untuk yang hari libur. Yeah. Jadi ada pengurangan hari libur nasional saat Idul Fitri, cuti bersama itu. Jadi artinya sebetulnya kalau dengan pengurangan itu saja secara tidak langsung, kalau orang mungkin mau jalan jauh, wah liburnya cuma pendek, saya nggak jadi melakukan perjalanan gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya mungkin nanti kalau misalnya, tapi pada prinsipnya kami dengan Korlantas Polri yang biasanya di jalan dengan PUPR siap menjalankan kebijakan yang lebih lanjut, apakah boleh atau tidak boleh mudik gitu. Baik, kalau kita tadi singgung soal mudik Lebaran, karena memang odol ini tidak untuk truk saja ya Pak ya, semua kendaraan atau seperti apa sebenarnya? Kalau yang kebanyakan offroading overdimensi kendaraan truk itu. Tapi kalau kendaraan biasa yang Enggak. karena kita tahu kalau mudik ini kan orang-orang pasti banyak bawaannya banyak sekali Pak ya, itu termasuk juga nggak sih atau seperti apa peraturan yang ada? Kalau untuk yang kendaraan perorangan ya, saat mungkin mudik memang karena biasanya keluarga pada ikut, akhirnya barang kan ditaruh di atas ya, atau di belakang. Ya sepanjang mungkin tata cara muatnya sesuai benar, tidak mengganggu terhadap keselamatan, saya kira nggak ada masalah. Atau motor tuh bawanya sampai Kalau motor itu, belakang-belakang biasanya gitu, kalau Pak. motor dicegah, karena kalau motor itu sebetulnya, motor itu kan memang digunakan hanya untuk 2 orang saja, nggak boleh lebih dari 2. Dan juga tidak untuk barang. Tapi kadang-kadang masyarakat memaksakan diri, pengen pulang bawa motor, sehingga mungkin nanti di belakang katakan suaminya, istrinya, ada anaknya, mungkin 2, depan 1, tengah 1, nanti muatannya barangnya ada di belakang ditambah itu nggak boleh sebetulnya. Makanya berkali-kali biasanya setiap Lebaran kepolisian pasti akan menghimbau dan melarang kepada masyarakat untuk kemudian menambah semacam ada konfigurasi yang seperti itulah yang nggak boleh, karena memang itu menjadi motor tidak leluasa untuk bergerak gitu. Dan memang motor kan sebetulnya memang tidak digunakan untuk jarak jauh kan, apalagi untuk mudik bahaya. Makanya kita juga selalu melakukan kampanye jangan mudik menggunakan motor. Makanya biasanya kita ada mudik gratis untuk sepeda motor diangkut dengan truk atau diangkut dengan menggunakan. Itu ada Pak tahun ini? Tahun ini kami tidak ada. Karena memang masih pandemi. Karena memang masih pandemi ya. Baik. Sudah ada persiapan Pak dari Kementerian Perhubungan untuk dalam menyambut bulan puasa dan juga Lebaran ini, apa saja Pak? Jadi yang sudah kita lakukan sebagaimana arahan Pak Menteri Perhubungan pada saat beliau juga menghadiri penandatangan untuk kesepakatan menyangkut masalah pengurangan yang libur panjang itu, cuti bersama, beliau langsung mengarahkan kepada saya dan sudah rapat berapa kali saya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyangkut masalah pembatasan kendaraan barang. Karena kenapa mungkin kita? Memang setiap hari besar, apakah Natal, Tahun Baru, Lebaran, kita selalu pemerintah atau Kementerian Perhubungan selalu melakukan pembatasan kendaraan barang ini untuk di beberapa ruas jalan tertentu, baik jalan tol maupun jalan nasional. Dan kali ini kita juga sedang melakukan, walaupun mungkin ada pengurangan libur panjangnya, cutinya, tapi potensi mudik kan pasti ada saja kan. Jadi supaya mungkin nanti kelancaran lebih terjamin, kemudian masyarakat juga tidak terlampau atau kemudian kapasitas jalan juga bisa maksimal, karena kalau ada truk, potensi truk yang overloading itu kan kecepatan nggak maksimal. Jadi pasti akan berdampak kepada antrian panjang. Jadi untuk truk-truk yang nanti akan jalan pada saat masyarakat mudik atau balik itu kita alihkan kepada jalan-jalan tertentu. Jadi tidak menggunakan beberapa jalan khusus, jalan tol terutama itu. Ada nggak sih Pak isu strategis pada angkutan di tahun Lebaran ini Pak? Biasanya yang menjadi target kita pada saat Lebaran seperti ini paling bagaimana sebagaimana arahan Pak Menteri ya, selalu menyampaikan Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya itu, yang pertama aspek keselamatan harus lebih terjamin. Yang kedua adalah menyangkut masalah kelancaran dan kenyamanan. Jadi pada prinsipnya kita memberikan kesempatan, kita menjamin atau kita memberikan pelayanan. Baik dengan adanya pos-pos di jalan, kita juga membuat semacam strategi nanti pengaturan manajemen lalu lintasnya, kemudian juga komunikasinya, juga kesiapan mungkin di beberapa tempat. Jadi biasanya Pak Menteri Perhubungan akan menjadi semacam dirjennya lah untuk mengkoordinasikan semua kementerian lembaga, termasuk BUMN, Pertamina, supaya pada saat masyarakat melakukan perjalanan, apa yang dibutuhkan, apa yang dilakukan masyarakat itu bisa kita siapkan oleh pemerintah. Kira-kira ada kebijakan-kebijakan tambahan Pak selain yang Bapak sebutkan tadi untuk Lebaran tahun ini? Kemungkinan ya, kemungkinan saya belum mengatakan iya atau tidak. Sementara ini kan kita masih ada surat edaran baik di Dirjen Darat, Laut, Udara dengan kereta api
menyangkut masalah pembatasan perjalanan orang dengan transportasi itu. Nah, seperti saya ada SE nomor 17, kita membatasi perjalanan tapi kemudian sifatnya adalah random sampling. Jadi sampai dengan sekarang kalau masyarakat akan menggunakan bus atau menggunakan kendaraan pribadi, kalau bus itu kita nanti yang di terminal itu ada random sampling untuk masyarakat dengan menggunakan genus alatnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin terpapar, kita deteksi dengan menggunakan genus, ya kemudian kalau itu nanti reaktif nggak boleh. Evakuasi, ya, tiap terminal nanti kita akan lakukan. Dan kemudian untuk yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, sebetulnya disarankan. Nah, ini disarankan. Kalau disarankan artinya kan kita menghimbau kan kepada masyarakat untuk kalau mau melakukan perjalanan ya yakin dulu. Dilakukan itu lebih baik. Iya, rapid test antigen dulu lah gitu. Karena kan mau kemana juga kan kasihan juga yang dituju kan. Kalau kita nggak sehat kan gitu. Jadi kita harapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan rapid test antigen. Baik, untuk persiapannya sendiri Pak dalam menangani atau tadi menyambut puasa atau lebaran 2021, apa yang dipersiapkan dari intern Kementerian Perhubungan sendiri? Kalau dari intern kita sedang siapkan tadi, sedang membuat peraturan Menteri Perhubungan terkait masalah pembatasan kendaraan barang. Dan kemudian biasanya setelah itu kita juga akan rapat koordinasi dengan kepolisian untuk menjalin komunikasi, karena yang paling potensial yang nanti berada di lapangan kan teman-teman kepolisian kan, memang dibantu di sub, tapi ya karena kita membantu kan mungkin barangkali tetap yang di lapangan itu adalah kepolisian yang utama. Jadi berikutnya pasti nanti Pak Menteri Perhubungan akan melakukan rapat koordinasi biasanya sampai 2-3 kali, meyakinkan bahwa pemerintah ada beberapa kementerian kan siap menyelenggarakan semuanya, termasuk juga didukung dengan Pertamina, kesehatan, kemudian juga dari kereta apinya, semua moda transportasi. Baik. Untuk protokol kesehatannya sendiri seperti apa Pak? Kalau protokolnya sampai sekarang ya masih berlaku ya. Kalau di bandara kan sudah harus menggunakan rapid test antigen. Di kereta api sudah bisa menggunakan genus. Di kapal menggunakan genus. Penyeberangan Merak Bakauheni kita menggunakan genus nantinya. Tapi dalam waktu dekat sudah, karena saya sudah pesan beberapa alat dari pabrikannya untuk kita nanti distribusi ke beberapa terminal maupun dermaga penyeberangan. Jadi kita akan melakukan pengetesan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan dengan genus itu, termasuk terminal. Boleh saya singgung sedikit Pak ya mengenai varian baru virus yang baru masuk ini. Nah, nanti ada antisipasinya juga tidak Pak? Karena kan sudah konfirmasi masuk ya Pak kemarin 2 orang. Saya juga baru membaca kemarin kemarin. Mungkin saya akan coba belajar. Saya akan mengantisipasi kira-kira mungkin karena memang kan kita bukan ahli itu ya. Tapi di awal-awal memang kita sudah membekali para petugas-petugas kita, termasuk juga kelengkapannya. Kita di terminal, di bandara seperti arahan Pak Menteri, sudah ada alat-alat memang kalau kemudian ada yang terindikasi, penanganannya kita harus hati-hati. Baik. Kita ini kan berada di masa yang spesial Pak, baik tahun lalu maupun tahun ini kira-kira kan Pak, karena masih pandemi. Kendalanya kira-kira apa Pak yang akan ditemui ketika nanti Kementerian Perhubungan menyambut Lebaran dan juga puasa? Kalau menurut saya kendala terbesar adalah ya saat kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini, walaupun ini kita dalam waktu dekat ya, kalau nggak salah tanggal 10, 11, 12, 13 atau 11, 12 sampai dengan 14, insya Allah kita semua para petugas di Kementerian Perhubungan akan dilakukan vaksinasi. Tapi kan semuanya kita tahu bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini, kita harus bekerja secara maksimal. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, karena ada beban menyangkut bagaimana pencegahan menyangkut masalah COVID kan. Kalau biasanya kan kita cuma aspek keselamatan, aspek kelancaran dan juga keamanan saja termasuk pelayanan kita. Tapi yang sekarang adalah kita dibebani untuk ada misi juga untuk kita bisa baik perhubungan maupun kepolisian nanti di lapangan untuk mencegah juga dengan transportasi sebagai apa ya, sarana atau kemudian menyebabkan masyarakat terpapar COVID-19 kan. Dan kemudian kita tidak boleh lengah dan kita harus punya kemampuan itu. Tapi berikutnya saat pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya masih juga ada masyarakat yang kemudian tetap berkeinginan untuk melakukan perjalanan, gitu kan? Kalau kemudian masyarakat mencegah dengan seperti ini, kita sadar kan mungkin barangkali ada enak gitu kepolisian kan? Kita dari perhubungan juga enak juga, tidak begitu banyak masyarakat yang melakukan perjalanan. Tapi kenyataan seperti saat Lebaran tahun 2020 juga banyak juga masyarakat yang, jadi kita namanya di pos-pos yang ada pencegatan itu kita juga bekerja maksimal 24 jam itu. Jadi kita harus mencegah masyarakat supaya tidak terpapar, kita sendiri harus waspada juga kan untuk tidak terpapar kan. Harus sadar diri sendiri dan juga sekitar begitu ya Pak ya. Pak, kalau ya meskipun belum pasti nih kebijakan yang akan diberlakukan di mudik Lebaran tahun ini begitu ya Pak. Kira-kira sudah diprediksi belum puncak Lebaran tuh tanggal berapa?
Kalau kemarin dari hasil atau kita melihat kalender yang ada, rapat kita dengan PUPR, dengan kepolisian dan juga dengan Jasa Marga, Lebaran kan tanggal 13-14 ya, tanggal 13-14. Kemudian nanti rencana kita tanggal 10 ini sudah mulai ada pembatasan kendaraan barang ini kita tanggal ini. Jadi potensi mudik itu bisa terjadi antara hari Sabtu nih atau mungkin tanggal 7. Tanggal 7 Jumat kan terakhir masuk kerja kan. Ya, tanggal 7 udah mulai orang masih melakukan perjalanan. Kemudian tanggal 8 tanggal 9. Nah selesai ini mungkin barangkali ini, tapi nanti tanggal 12 mudik kedua terjadi lagi nih. Tanggal 12, mudik kedua. Ya? Ini mudik pertama kali nih, tanggal 7-8 nih, pasti tinggi nih. Kemudian berikutnya tanggal 12. Nah pulangnya mungkin ya sekitar antara ini, tanggal 16 pasti ada terjadi banyak, kemudian nanti tanggal 23 ya. 23. Pak, ini kan cuti bersama dikurangi ya Pak ya. Kalau seperti biasanya kan panjang nih, jadi mungkin arus dari penumpang ataupun masyarakat untuk mudik bisa terbagi-bagi. Nah ini akan ada kekhawatiran lonjakan yang besar sekali tidak sih Pak? Ya, kita prediksi ya, prediksi. Perkiraan saya, kalau vaksinasi sudah dilakukan, mungkin kan persepsi masyarakat sudah kebal nih gitu ya. Kira-kira gitu. Padahal belum tentu juga ya Pak ya. Mungkin banyak yang melakukan perjalanan, ya, banyak. Jadi dengan kondisi waktu yang tidak begitu banyak, betul. Artinya masyarakat tidak banyak mencari waktu untuk melakukan perjalanan. Jadi numpuk pada tanggal itu. Gitu. Nah, itu gimana? Ini yang harus kita antisipasi. Jadi artinya kita harus mengantisipasi dari sejak awal. Tapi biasanya saat Lebaran, terutama kepolisian, ya memang di awal-awal pasti kita selalu komunikasi, koordinasi kan. Skema-skema atau kemudian kita sudah memapping di mana sih yang potensi terjadi, katakan kemacetan. Atau kemudian kalau kecelakaan pasti juga ada juga terjadi. Tapi lebih kita mungkin untuk mapping di mana potensi kemacetan itu, dan kemudian pasti kita langsung cari treatmentnya apa. Nah biasanya kalau untuk jalan tol kan selalu terjadi yang keluar Jakarta pada saat mungkin arus mudik atau arus balik yang masuk ke Jakarta dari tol Jakarta Cikampek itu. Skemanya biasanya kita mungkin kalau masih katakan ada peningkatan volume nggak begitu panjang banget, biasanya kita cuman mungkin dengan menggunakan kontraflow. Tapi kalau sampai diprediksi kemudian kan bisa dilihat nih, terutama saat kembalinya itu. Kalau pas ini kan kita bisa dihitung nanti, pas dari mulai tanggal 7, 8 sampai dengan tanggal 12, kita akan melihat berapa masyarakat yang keluar dari Jabodetabek. Bisa ukuran kita ada di jalan tol. Katakan 10.000. Kemudian tanggal 13, 14 nih harusnya udah mulai kembali kan, tanggal 14 mulai kembali. Tapi yang kemarin, fenomena kemarin, Lebaran kemarin itu tahun 2019 dengan 2020, karena sekarang dengan terbangunnya jalan tol, artinya masyarakat yang dulu dari Jakarta ke Cirebon, Jakarta ke Tegal, itu dulu mungkin mudik ya, sebelumnya berapa hari pasti akan berangkat. Tapi ternyata mereka mungkin menunda perjalanan. Nah pas tanggal 13 baru mulai perjalanan. Karena jarak pendek kan sekarang. Cirebon kan paling cuma berapa jam dari Jakarta? Karena sudah ada 3 jam setengah, 4 jam sudah sampai gitu. Jadi fenomena itu sekarang sudah kita tandai. Walaupun Lebaran tanggal 13, potensi terjadi antrian di jalan tol juga bisa terjadi juga. Gitu. Dengan kekhawatiran yang tadi Bapak sebutkan, ada rencana tidak memberikan titik-titik rapid test antigen di tempat-tempat tertentu? Oh pasti itu. Pasti ya Pak ya? Pasti. Saya pasti. Karena saya nanti akan pengadaan sekitar 200 genus, dan mungkin nanti ada beberapa terminal yang tidak potensial, terutama yang di luar Jawa, mungkin alatnya akan saya pinjam dulu. Saya akan bekerjasama dengan kepolisian, mungkin di semacam rest area, kita akan meningkatkan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dengan genus ini, supaya bisa mendeteksi seawal mungkin di beberapa rest area sepanjang jalan tol ini. Ya terima kasih Pak Budi untuk waktunya sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kami, dan viewers RCTI Plus, kita tadi sudah membahas mengenai overloading dan overdimension dan juga angkutan Lebaran tahun 2021 kali ini. Nah viewers RCTI Plus yang sedang menyaksikan podcast kita saat ini, aku mau kasih tahu kalau Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Darat berharap dengan podcast ini pengguna jalan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama. Sayangnya keseruan video podcast ngobrol bareng Sarana ini sudah berakhir. Dan untuk Bapak Budi Setiadi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak.
Nah, viewers, episode pertama atau perdana ini sudah selesai. Sayang sekali, tapi kita akan mencoba untuk mencari waktu lain untuk bisa berbincang seperti ini lagi. Dan juga sampai ketemu lagi ya viewers, stay safe dan stay healthy. Sayangi nyawa, suarakan keselamatan jalan.